Ladies and gentlemen, selamat datang di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefits. And back again with your host Mimin yang setia menjadi host kebanggaan Sobat Kanus. Kalian apa kabar semuanya? Seperti biasa ya. Gue harap kalian baik-baik aja. Karena ya kita gak ada yang tahu ya namanya penyakit kan. Tetap pakai masker guys, jangan lupa gitu lah ya. Dan selamat datang lagi di segmen Kamis Gerimis seperti biasa. Karena gue record di sore hari ini karena gue lagi banyak kerjaan banget. Jadi I'm so sorry. Tetap seperti jam biasa gue upload, malam nanti akan mengudara bersama FWB Podcast. Dan sebelum mulai gue mau minum dulu ya. Udah mulai sih, sebelum mulai cerita maksud gue. Jadi pada hari ini gue sudah memilih salah satu cerita yang udah masuk ke gue, yang kebetulan dipilih langsung oleh tim gue untuk pemilihan cerita. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, gue langsung aja bacain ceritanya, oke? Karena gue buru-buru juga nih. Nah, begini ceritanya. Hai Min, gue mau cerita pengalaman gue nih. Semoga dibaca dan masuk podcast Over TVB ya. Jadi gini, pertengahan tahun 2020, gue baru banget lulus high school nih. Dan mau masuk perguruan tinggi swasta di Jakarta. Tapi karena ada problem besar dan uang yang harusnya oma gue kasih ke gue buat bayar biaya masuk terpaksa kepake. Gue nganggep ini santai aja, lagi masih lama untuk deadline pembayaran. Dan singkat cerita tau-tau udah mau hamin seminggu aja buat masuk kampus tersebut. Gue panik banget Min, anjing. Gue kalang kabut banget cari duit sana sini dari jalur halal manapun sampai pada akhirnya ya gue lari ke jalur haram. Yang pertama itu gue lari ke Twitter, gue ngalter Min di sana. Untuk pertama kalinya gue terjun ke dunia alter, gue yang nggak tahu mulai dari mana kan jadinya ya udah gue ikutin aja jalurnya. Ya lo tau lah Min, kayak ngirim manifest ke base alter gitu. Anjing, sampai di mana gue kebanyakan kirim manifest soal mau BO dan info sugar daddy. Gue di blok 3 akun alter sekaligus, bangsat banget. Manifest terakhir gue sebelum gue di blok, gue ingat ada beberapa akun yang reply manifest gue gitu. Salah satu dari mereka gue diam untuk kejelasannya. Singkat cerita, gue fix nih sama satu cowok, sebut aja AL. Oke. Al aja ya. Sorry. Al ini kerja di salah satu BUMN di Jakarta dan awalnya gue diam, dia nanya dong bener gak mau bantu gue dengan benefit yang rela gue kasih nantinya. Yang bikin gue kaget Min, dia mau bantu gue langsung ke pihak kampus untuk ngomong penangguhan dulu dan masih mau usahain tanpa gue harus jual diri, BO gitu singkatnya. Gue sama dia habis dari kampus lanjut ngobrol di salah satu kafe, ternyata gak bisa tuh penangguhan dengan waktu yang lama. Dan gue panik banget nih. Gue hopeless dan dia juga udah mentok dan mau ngenalin ke beberapa klien dia untuk jadi target BO gue gitu. Gue kayak agak takut dengan resikonya gitu kan Min. Mending satu partner lah daripada BO ya gak sih? Nah setelah banyak ngobrol pada finalnya gue tembak aja ke dia gini. Daripada gue BO dan lo juga kerepotan, tadi kan lo juga bilang lebih baik satu partner long term sih. Gue juga sebelumnya udah pernah menerima cewek begini gitu. Ya udah gimana kalau gue jadi partner lo aja? Dia diemin kayak mikir gitu. Sampai pada akhirnya dia bilang ya udah, buat lebih fix sama jelasnya kita bicarain aja nanti malam di tempat gue, kata dia. Akhirnya gue kirim Grab buat lo nanti. Dekan banget sih anjing, gue langsung tai banget ini mah kalau bahasnya begini ujung-ujungnya apaan. Udah tuh gue ikutin aja, pas malamnya gue dipesenin Grab ya, dan ya lokasinya itu langsung ke kosannya dia. Emang sih sepi dan di tengah komplek daerah Jakarta Pusat gitu. Pas gue masuk ke kosannya gue diem-diem dulu gitu kan, malu-malu meong. Apalagi namanya kenal dari alter, kita sama-sama gak buka identitas dong, event nama tuh gak saling tahu. Akhirnya dia mana si anjing hilang. Akhirnya dia open pembicaraan nih.
Dan singkat cerita akhirnya kita berdua deal dengan kesepakatan uang yang dia kasih dan benefit bareng sama gue selama 6 bulan. Habis ngomong soal itu tanpa babi bu lagi, gue udah tahu banget pas dia mulai close ke gue. Dia mulai deketin gue, mainin rambut gue dan lembut banget min. Sampai kita kissing dan gue ditidurin di kasurnya dia. Dia mulai take off baju gue, sebegitu juga gue bikin naked karena fuck man. Dia treat gue banget sampai malah gue yang kepanasan. Oke, kita foreplay. Dari dia yang mulai ke paha gue sampai ngelik my pussy. Jujur enak banget permainan lidahnya. Dia remas my boobs. Gue begitu pun ganti having sex. Dan jujur best sex ever buat gue men. Kita di situ main sampai 2 ronde karena udah kemalaman juga. Dan di situ gue gak percaya kalau orang gemuk titiknya kecil. Karena yang gue dapet ini gede men. Dan bikin mentok banget asli. Sampai besoknya kita ya kayak langsung kegilaan tiap hari ketemu. Buat setor kepuasan masing-masing di kosan dia. Sampai pada akhirnya hubungan kita bukan sebatas kasih benefit aja. Tapi terlarut bawa perasaan. Kita confess masing-masing mana dulu gue masih punya cowok. Di situ ada keributan besar dan akhirnya kita berdua ya udah nyelesain dengan jalan masing-masing. Dan akhirnya hubungan gue sama dia udah bukan sebatas benefit lagi nih sekarang. Tapi udah libatin hati dan insya Allah bisa ngejinjang serius ya mendoain aja siapa tahu kenal dari altar bisa sampai pelaminan. Kayaknya begini aja min cerita gue, sorry banget kalau kepanjangan dan gue harap cerita ini dibacain atau bisa masuk ke podcast lo. See ya Mimin ganteng XX Love. Oke. Lucu ya. Berawal dari open BO menjadi FWB, tiba-tiba baper. Yah. Anjing lah. Ya gimana tuh. Tapi gue yang salut dari cerita ini adalah ketika gue pernah ada perbincangan di Clubhouse gini bilang, ada yang nanya ke gue, Min, mungkin ini untuk buat teman-teman semua yang pernah nanya, Min gimana sih kalau misalkan gue baper sama FWB-an gue, atau gimana pun caranya itu lu punya perasaan sama FWB-an lo, intinya adalah satu, komunikasi. Even lo FWB-an kayak seperti ini ya, lo bisa confess sama pasangan FWB-an lo untuk bilang gue baper sama lo, atau enggak. Itu yang pertama ya, cara pertama ya. Cara yang kedua adalah lu membuat sebuah komitmen dulu untuk di awal. Bikin sebuah perjanjian, bikin sebuah MOU dari awal. Gimana kalau misalkan lu baper sama FWB-an lo? Gimana tuh? Misalkan gue baper sama FWB-an gue. Gue dari awal bilang nih, misalkan kayak gue mau mulai FWB. Kalau misalkan kita baper, misalkan gue baper atau either gue baper atau lo yang baper, usahakan untuk komunikasi ya, gitu loh. Kayak, kalau misalkan gue baper dan gue baper duluan ke lu tuh harus punya apa ya, boundaries atau batasan lah ya. Batasan dimana lu juga harus tahu nih, lu mau ngapain kalau misalkan lu baper. Jadi cara langsung di awal tuh lu udah bikin, oke, kalau misalkan kita baper, kita nggak usah FWB lagi ya. Kalau misalkan gue baper, ayo komunikasiin dulu. Kalau misalkan sama-sama baper, ya udah, yuk kita boleh coba ke hubungan yang lebih serius, even itu pacaran mungkin bisa. Atau enggak, kita udahan dulu deh. Nggak usah lo baper sama gue terus kita pacaran, nggak usah. Gue cuma pengen hubungan kita sebatas FWB doang. Atau mungkin gue baper, kayaknya kita butuh space dulu deh untuk ngilangin rasa baper gitu. Nanti kalau misalkan udah hilang, lo balik lagi sama gue. Dan pada intinya adalah semua komunikasi juga ya. Setiap orang menjalankan sebuah hubungan FWB, kalau misalkan lo baper, lo bilang ke pasangan lo, ini mau dibawa kemana? Diudahin, ngasih jeda dulu, atau bener-bener mau dilanjutin ke hubungan serius. Ini 3 ini nih. Karena pada dasarnya ketika lu sudah FWB terus lu baper, itu bukan FWB lagi namanya, gitu. Secara nggak langsung lu bukan FWB lagi karena lu udah ada perasaan di sana. Dan no hard feelings guys, gitu loh. FWB itu no hard feelings. Jadi usahakan untuk tidak punya perasaan. Lu cuma sebatas teman doang cuy.
dimana lo tuh sama-sama memiliki sebuah benefit, mutual benefits mutualism di sana gitu loh. Jadi harus sama-sama menguntungkan sebelah. Jangan menguntungkan sebelah pihak doang, tapi harus dua belah pihak gitu loh. Ya intinya pada cerita ini adalah usahakan buat kalian ya. Kalau misalkan lo punya duit apa atau gimana, ketika lo diberikan sebuah uang dan emang untuk apa, usahakan untuk pakai uang itu dulu untuk kepentingan lo yang penting gitu loh. Maksudnya ada duit buat bayar kuliah, ya udah bayar. Jangan sampai sebuah studi yang menurut gue investasi jangka panjang lo malah lo pakai ke yang lain walaupun emang lo urgent banget gitu loh. Dan yang paling terpenting adalah hiduplah sesuai dengan kantong lo, sesuai uang yang lo punya gitu loh. Jangan terlalu muluk-muluk, jangan terlalu ya aneh-aneh lah. Lo mau punya seperti apa ya seperti ini gitu. Jangan sampai lo ngutang sana sini, kerja banting tulang, tapi hasilnya ya nggak ada karena gaya hidup gitu loh. Bergayalah dengan sesuai kemampuan lo, jangan bergaya dengan ngikutin orang lain atau ikutin apa ya, janganlah. Lo adanya segini ya udah, jangan sampai lo malah nyusahin orang lain, terutama nyusahin diri lo sendiri. Lo pusing gue yakin. Sampai lo nyari open BO, bikin akun alter kayak gini ya. Semoga sih pendengar gue gak pada kayak gini ya. Apapun caranya ada uang, ya gunakan sebijak mungkin. Yang belilah sesuatu hal yang lo butuhkan dan bukan yang lo inginkan gitu loh. Lain cerita ketika lo beli barang itu lo bisa menghasilkan sesuatu dari barang itu gitu loh. Kayak gue misalkan punya uang sekian juta, budget sekian juta untuk menghasilkan sebuah konten podcast yang bagus untuk investasi suara yang bagus gitu loh. Investasi alat inventory untuk membuat gue semakin mudah membuat satu episode full podcast dengan hasil yang bagus gitu loh. Kalau menurut gue suara itu udah modal utama ya dalam sebuah podcast ya. Tapi kalau misalkan lo gitu untuk menunjang perkontenan duniawi lo, ya lo butuh alat-alat bagus, ya sok beli. Punya budget sekian beli gitu loh. Jadi secara gak langsung uang lo tuh juga bisa menghasilkan hal lain gitu dari sana. Gitu sih menurut gue. Ya pada intinya kalau misalkan dari cerita ini gue seneng banget karena ya dia bisa nemuin orang yang pas dan sesuai apa yang dia inginkan gitu loh. Semoga sih kalau misalkan emang dia serius, kan tadi dibilang dia mau nikah dan segala macam, kita doakan bersama semoga apapun yang diinginkan dan apapun yang dicita-citakan oleh orang ini tercapai. Jadi pada episode kali ini sebenarnya membahas tentang berawal open BO berujung dengan status yang serius. Ya, who knows gitu loh. Oke, mungkin segitu aja advice dari gue atau pendapat gue untuk episode pada sore hari ini. Karena gue ikut di hari sore ini ya, untuk di hari yang sama ya. Goblok banget. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mensupport gue, mendukung gue, setia ngedengerin bacotan gue di podcast. Tetap share manfaat-manfaat, tetap tereducate dengan adanya konten FWB. Semoga bisa memberikan impact yang positif, negatifnya buang aja, jadikan ini sebagai imajinasi kalian. FWB bukan untuk semua orang, FWB bukan untuk setiap insan yang gak lo kenal lo ajakin FWB, gak gitu caranya ya. Oke, sekian dari gue. Jangan lupa untuk follow Instagram di @overtfwb. Buat teman-teman yang mau cerita langsung aja kontak di @ofwbpodcast ya guys, jangan lupa ya. Oke, mungkin segitu aja dari gue. Jangan lupa untuk follow Instagramnya di sana, terus juga follow Spotify-nya jangan lupa. Segitu aja, nggak bisa lama-lama. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Di sini gue Mimin pamit undur suara. Sampai jumpa. Bye bye.